Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Telah datang di dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah, atau kama jaa fil hadis. Yani ada suatu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini senantiasa memintakan syafaat pembelaan kepada orang yang membacanya hingga orang itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhir, yaitu surat Al-Mulk, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan mengabarkan kepada kita di dalam surat yang mulia ini beberapa perkara yang penting. Di antaranya Allah berfirman, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tabaraka wa ta'ala
yang telah menciptakan kehidupan dan kematian datang silih berganti menimpa kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses kelahirannya manusia dan proses matinya manusia adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling ahsan amalnya. Ibnu Ajlan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ahsanu amala khairun amal, yaitu amalan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai macam ujian yang datang menimpa mereka. Hakikatnya adalah untuk melahirkan dari mereka manusia-manusia yang terbaik dalam pengabdiannya kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Sebab itu telah datang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimana wa rahimahullah dalam Al-Ubudiyah, bahwasanya yang dimaksudkan dengan amalan yang terbaik adalah amalan yang aswabuhu wa akhlasuhu, amalan yang paling benar dan paling ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan yang benar adalah amalan yang mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah amalan yang seseorang tidaklah melakukannya melainkan dengan mengikuti praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ditinjau dari sisi waktu, ditinjau dari sisi tempat, ditinjau dari jenis amalan itu, atau ditinjau dari sisi jumlah berapa banyak amalan tersebut dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ataukah belum? Sehingga terkadang sebuah amalan pada asalnya dia disyariatkan, tetapi pada pelaksanaannya justru terjadi kesalahan dan kekeliruan yang kita namakan dengan bid'ah idhafiyah. Sebagaimana asalnya seseorang membaca surat Al-Quran adalah merupakan ibadah, merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi azza wa jal, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah azza wa jal, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat, bahkan hingga tidak terhingga. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, sehingga apabila seseorang dia membaca alif lam mim berarti dia membaca 3 huruf, au kama jaa fil hadis. Maka dari itu ketika Al-Quran seseorang membacanya adalah merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Namun ketika dia mengkhususkan surat-surat tertentu untuk dibaca pada hari-hari tertentu, maka disinilah yang dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Dia mengkhususkan membaca surat Yasin hanya pada malam Jumu'ah saja, atau dia mengkhususkan membaca surat Al-Ikhlas pada Jumat pertama dari bulan Rajab misalnya, atau sebagaimana salat yang merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dia mengkhususkan salat-salat tertentu pada waktu-waktu tertentu saja dengan jumlah tertentu misalnya, maka disinilah dia terjatuh dalam perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi jumlah maupun waktu dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kemudian ayyuhal muslimuna ibadallah, yang kedua adalah amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang jauh dari riya dan sum'ah,
amalan yang seseorang mengerjakannya semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan yang dia lakukan itu dia jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam jannahnya Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Umumnya para mufassir mengatakan bahwa ada dua syarat inilah yang dinamakan, atau apabila seseorang memenuhinya maka amalannya dikatakan amalan yang benar di sisi Allah. Tetapi di sana Al-Imam Asy-Syinkiti di dalam tafsir Adwaul Bayan, beliau menambahkan satu perkara di luar dua perkara ini, yaitu amalan tersebut selain harus benar mengikuti petunjuk Rasulullah dan harus ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala semata-mata, amalan tersebut harus memenuhi syarat yang ketiga, yaitu terlepas dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka benar-benar akan gugurlah amalan-amalanmu. Bisa jadi seseorang dia ikhlas kepada Allah dalam bersedekah, bisa jadi seseorang dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan pahala di sisi Allah dalam amalan-amalan tertentu, dan dia sudah memenuhi syarat-syaratnya yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi orang ini masih melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti di dalam tafsir Adwaul Bayan. Ala kulli hal, anak Adam selalu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan semangat. Dia melakukan pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala, memperbaiki kualitas amalannya dari hari ke hari. Tetapi juga di sana dia tidak bisa mulus dalam melakukan ibadah itu, melainkan dia harus melalui rintangan, ujian, dan berbagai macam penghalang yang lainnya. Kenapa? Karena memang iblis telah memaklumkan di hadapan Allah. Iblis laknatullah alaih telah mengumumkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan kepada kita. Iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh aku benar-benar akan mendatangi mereka untuk membawa mereka kepada kemaksiatan kepada Allah. Aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka dan dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, sehingga aku menggoda mereka, menyesatkan mereka, sehingga engkau tidak mendapatkan dari mereka orang-orang yang bersyukur. yakni kebanyakan di antara mereka itu orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ayyuhal muslimun ibadallah, sebab itu anak Adam dalam bertarung memperjuangkan dirinya menuju jalan keselamatan, dia selalu menapaki yang namanya syukur dan sabar. Ketika dia tidak terjatuh dalam syukur atau dia tidak terjatuh dalam sabar, maka dia terjerat oleh perangkap-perangkap syaitan. Orang dalam beribadah kepada Allah misalnya dia butuh sabar. Orang ketika mendapatkan rizki dari Allah dia butuh syukur. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia berbagai macam ujian, sehingga dia keluar dari yang namanya sabar, dia keluar dari yang namanya syukur,
maka di situ dia mudah dibawa terombang-ambing oleh berbagai macam jeratan yang telah dipasang oleh iblis laknatullah alaih, demi memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dia maklumkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu saja, dengan enteng dan gampangnya kalian masuk surga? Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Padahal belum datang kepada kalian berbagai macam ujian-ujian seperti yang telah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu yang mengatakan dirinya beriman itu, yaitu ujian berupa albas, kemiskinan, ujian berupa kemudaratan, penyakit-penyakit, ujian berupa datangnya kegoncangan terhadap kepribadian seseorang. Berbagai macam fitnah Allah berikan silih berganti menimpa seorang anak Adam. Ujian dari dirinya sendiri, dia berperang melawan dirinya supaya dia berada di antara sabar dan syukur, atau dia berperang melawan faktor-faktor eksternal yang dalam lingkup yang lebih kecil, keluarganya misalnya, istrinya, anaknya, keluarganya, atau mungkin lingkungan yang lebih besar lagi, tetangganya atau kaum muslimin yang berada di sekitarnya. Ujian datang silih berganti menimpa seorang anak Adam. Maka dari itu ketahuilah ayuhal muslimuna ibadallah, bahwa pengabdian seorang hamba kepada Allah tidaklah selalu berjalan mulus. Pengabdian seorang hamba kepada Allah tidaklah enteng dan ringan, tetapi di hadapan dia berdiri berbagai macam godaan dan ujian yang siap menerka, siap menerkam, dan siap membawa orang itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Lalu kemudaratan, penyakit, kurangnya fulus, macet usahanya, jatuh bangkrut, dan berbagai macam ujian yang lainnya, yang tadinya membuat seseorang itu mungkin dia masih berada pada saf paling terdepan ketika dalam sholat, namun dia disibukkan dengan usaha yang mengalami kebangkrutan. Dia disibukkan dengan usaha perekonomiannya sampai dia berkali-kali bukan lagi berada pada saf yang belakang, tapi dia mungkin menjadi masbuk selama-lamanya. Ujian untuk membawa seseorang keluar dari ketaatan kepada Allah. Sampai-sampai kata Allah Azza wa Jal, hatta yakula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sebahagian Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bersama mereka ketika itu berbagai macam ujian yang datang menimpa mereka, sampai-sampai mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kami sudah tidak mampu lagi, anak-anak kami setiap hari menjerit, istri-istri kami minta pulang ke rumah-rumah mereka. Bagaimana? Kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Penderitaan ini seolah tidak usai, berkepanjangan ujian yang datang menimpa mereka. Kemudian Allah memberikan kepada mereka harapan. Allah menghibur mereka. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan ala inna nasrallahi qarib.
ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang lain, surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Apakah manusia itu menyangka? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka tidak akan diberikan ujian lagi oleh Allah setelah mereka mengatakan dirinya mukmin, setelah mereka mengatakan dirinya muslim? Saya Islam, saya muslim, saya mukminah, saya mukmin, saya muslimah. Apakah cukup hanya sampai di situ? Apakah hanya dengan pengakuan itu lalu engkau dibiarkan begitu saja dengan keimananmu? Engkau tidak akan diuji tentang seberapa besar kadar keimananmu itu. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Kami telah memberikan ujian-ujian kepada orang-orang sebelum kalian yang mengatakan dirinya beriman itu. Kami uji mereka. Supaya apa? Supaya terbedahkan di antara mereka mana-mana orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Dan mana-mana orang yang kadzib, yang dusta dalam keimanannya. Sebab itu ayyuhal muslimuna ibadallah, hakikat dari segala yang diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya ini adalah bagaimana supaya dengan itu semua dia memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dia seorang pedagang, bagaimana jadikan perdagangan itu untuk mendekatkan dia dengan Allah. Kalau dia seorang penuntut ilmu, bagaimana prosesnya menuntut ilmu itu menjadikan dia supaya dekat dengan Allah. Bukan dia menuntut ilmu untuk membanggakan dirinya di hadapan ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk mengumpulkan manusia supaya semua orang mengatakan dia hebat, si fulan ini dan si fulan itu. Tetapi ketahuilah bahwa semua yang dialami dan dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya adalah sarana untuk mendekatkan dia kepada Allah. Jadikanlah untuk sebagai sarana untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkanlah Anda beribadah dengan dagangan yang Anda miliki, beribadah dengan ilmu yang Anda punya, beribadah dengan jabatan yang Anda miliki. Apapun yang Allah berikan kepada Anda, jadikanlah dia sebagai sarana untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan ingat bahwa setiap usaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah tidak selalu mulus dan tidak selalu indah sebagaimana ada dalam cerita-cerita dongeng. Kerap kali ujian itu datang menimpa manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril Qur'anil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dzamb. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqah
والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر دعوانا قيم الصلاة.